Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Dunia 1001. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan tentang kisah Abu Nawas dan telur unta. Alkisah, pada suatu hari ketika Raja Harun al-Rasyid terkena penyakit aneh. Tubuh Raja Harun al-Rasyid terasa kaku pegal-pegal. Suhu badannya panas dan tak kuat untuk melangkah. Penyakitnya itu membuat baginda raja tidak mau makan, sehingga sakitnya bertambah parah. Berbagai tabib berdatangan mengobati, tetapi sakitnya tidak sembuh. Obat pun banyak yang dia minum, tetapi tetap saja hasilnya nihil. Namun demikian baginda tidak mau menyerah, ia ingin sembuh. Maka ia pun memerintahkan pengawalnya untuk mengumumkan sebuah sayembara. Barang siapa bisa menyembuhkan penyakit baginda raja, maka dia akan diberi hadiah. Berita sayembara itu didengar oleh sang Abu Nawas. Ia tertarik dengan sayembara itu. Maka tidak lama kemudian ia pun memutar otak sebentar dan pergi ke istana Raja Harun al-Rasyid. Baginda raja terkejut ketika melihat Abu Nawas hendak mengobati dirinya. "Hai Abu Nawas, setahuku kau bukanlah tabib, tapi mengapa kau mau ikut sayembara ini?" tanya baginda raja heran. "Tuan raja, janganlah Anda melihat penampilanku. Meskipun begini, aku bisa mengobati orang sakit," jawab Abu Nawas. "Benarkah? Berarti engkau bisa menyembuhkan sakitku juga?" tanya baginda raja, masih tidak percaya. "Tentu bisa baginda raja. Sebenarnya baginda sakit apa?" tanya Abu Nawas. "Aku pun tidak tahu, Bu. Tapi aku merasa seluruh tubuhku sakit dan badanku panas. Aku tampak lesu dan tidak bertenaga, Abu Nawas," keluh baginda Raja Harun al-Rasyid. Abu Nawas tertawa sejenak. "Hai Abu Nawas, apa yang kau tertawakan?" tanya baginda raja agak geram. "Tidak tuanku, kalau penyakit itu gampang sekali menemukan obatnya," jelasin Abu Nawas. "Sesungguhnya apa obat dan di mana saya bisa menemukan obat itu?" tanya baginda raja penasaran. "Baiklah, saya beritahu Anda. Nama obat itu adalah telur unta. Anda bisa mendapatkannya di kota Baghdad ini," kata Abu Nawas. Mendengar informasi itu, baginda raja merasa bersemangat ingin segera mendapatkan telur unta itu. "Hai Abu Nawas, jika kau berbohong akan kuhukum kau," kata baginda raja dengan tegas. "Carilah dulu telur unta itu, sang raja. Jangan asal hukum saja, Abu Nawas." Keesokan harinya, baginda raja berangkat dengan pengawalnya. Ia memakai baju rakyat biasa karena tidak ingin diketahui bahwa ia adalah seorang raja. Raja Harun al-Rasyid mengunjungi pasar-pasar yang ada di daerah Baghdad, tapi tidak ditemukan telur unta itu. Raja Harun al-Rasyid tidak mau menyerah. Dia terus berjalan dari rumah ke rumah warga, tapi tetap saja dia tidak menemukan telur unta itu. Semangat Raja Harun al-Rasyid ini sungguh kuat sekali. Dia tidak peduli berapa jauhnya jarak yang ia tempuh untuk mencari telur unta itu, hingga akhirnya dia sampai di sebuah hutan. Raja terus berjalan tanpa menghiraukan pengawalnya yang sudah kelelahan. Sambil menggerutu, ia tetap berpikir di manakah telur unta itu berada. "Awas kau Abu Nawas, kalau aku tidak menemukan telur unta itu, akan kuhukum kau," gerutu baginda raja. Pengawal bersiaplah untuk menghukum Abu Nawas besok, perintah baginda raja. Raja terus berjalan tanpa menghiraukan pengawalnya yang sudah kelelahan. Sambil menggerutu, ia tetap berpikir, di manakah telur unta itu berada. "Awas kau Abu Nawas, kalau aku tidak menemukan telur unta itu, pasti akan kuhukum kau," gerutu baginda. "Pengawal, bersiaplah besok untuk menghukum sang Abu Nawas," perintah baginda raja agak kesal. "Siap baginda, tapi lebih baik kita pulang saja dulu sekarang. Memang sepertinya kita tidak menemukan telur unta itu," kata sang pengawal yang sudah terlihat kelelahan. Raja Harun al-Rasyid pun mempertimbangkan saran pengawalnya. Namun beberapa saat kemudian dia melihat seorang kakek
yang sedang membawa ranting kayu. "Tunggu dulu pengawal, kita coba tanyakan kepada satu orang lagi ini," seru Raja Harun al-Rasyid. Baginda Raja menghampiri kakek yang membawa ranting itu. Melihat kondisinya yang sudah tua, ia amat kasihan. Maka ia pun menawarkan jasanya untuk membawakan kayu-kayu ranting itu. Setelah sampai di rumahnya, sang kakek mengucapkan banyak terima kasih kepada sang Raja Harun al-Rasyid. Sang kakek itu tidak menyangka bahwa ia adalah seorang raja. "Terima kasih nak. Semoga Allah membalas kebaikanmu," kata sang kakek. "Sama-sama kek," jawab Raja Harun al-Rasyid. "Oh ya kek, saya mau bertanya, apakah kakek tahu telur unta?" tanya sang Raja Harun al-Rasyid kepada si kakek. "Telur unta?" kata sang kakek. Kemudian si kakek berpikir sejenak sambil tertawa. Sang raja yang melihat itu pun keheranan dan bertanya kepada kakek, "Apa ada yang salah dengan pertanyaan saya, kek? Bisakah Anda jelaskan?" tanya Raja Harun al-Rasyid keheranan. "Nah, di dunia ini mana ada telur unta? Setiap hewan yang bertelinga itu melahirkan, bukan bertelur. Jadi mana ada telur unta?" kata si kakek. Mendengar penjelasan dari sang kakek membuat Baginda Raja dan pengawalnya tersentak kaget. Benar juga, mana ada telur unta. Unta adalah binatang yang melahirkan, bukan bertelur, gumam Baginda Raja. Keesokan harinya, sang raja dengan perasaan kesal menunggu kedatangan Abu Nawas yang telah mengerjainya. Dia berjalan mondar-mandir ke sana kemari sambil mulutnya bergumam, "Awas kau Abu Nawas, awas kau Abu Nawas," gumam Baginda Raja. Beberapa saat kemudian Abu Nawas datang. Dia memberi senyum jenaka kepada sang Raja Harun al-Rasyid. Raja Harun al-Rasyid langsung memarahinya. "Hai Abu Nawas, beraninya kau mengerjaiku. Aku tidak terima ini. Sesuai kesepakatan bahwa aku akan menghukummu karena kau telah membohongiku. Mana ada telur unta? Unta itu hewan yang melahirkan, bukan bertelur," kata Baginda Raja dengan geram. "Anda benar Tuan Raja. Telur unta itu tidak ada. Unta adalah hewan yang melahirkan, bukan bertelur," sahut Abu Nawas membenarkan pernyataan sang Raja Harun al-Rasyid. "Lantas, mengapa kau menyuruhku untuk mencari telur unta itu?" "Pokoknya sekarang kamu harus dihukum," kata Baginda Raja. "Tunggu dulu Baginda, sebelum saya dihukum, saya ingin bertanya," cegah Abu Nawas. "Apa yang kau tanyakan?" kata Baginda Raja sudah tidak sabar. "Bagaimana kondisi tubuh Anda sekarang hari ini?" "Bagaimana kondisi tubuh Anda Tuan hari ini?" tanya Abu Nawas. Kondisi badanku merasa tubuhku tidak pegal dan sakit lagi seperti kemarin. Suhu badanku pun turun," kata Baginda Raja. Sesaat kemudian Baginda Raja pun terdiam sejenak. "Abu Nawas, aku sudah sembuh. Penyakitku hilang. Penyakitku sudah hilang," seru Baginda amat gembira. Dan Abu Nawas tersenyum mendengar cerita sang raja. "Aku tahu perjalananku yang amat jauh kemarin telah membuat tubuhku yang tadinya jarang bergerak menjadi bergerak, dan itu membuat aliran darahku yang semula beku menjadi lancar kembali." "Benar Abu Nawas, itu penyebabnya." "Terima kasih Abu Nawas," sahut Raja Harun al-Rasyid. "Ya, memang akhir-akhir ini aku sering di kamar, jarang bergerak, kemudian aku juga banyak makan. Mungkin ini penyebabnya aku sakit," kata Baginda Raja Harun al-Rasyid. Dan akhirnya Raja Harun al-Rasyid meminta maaf. "Abu Nawas, maafkan aku yang telah memarahimu. Aku tidak akan menghukummu, tapi aku akan memberimu hadiah karena telah memberiku saran yang luar biasa," kata Baginda Raja. "Terima kasih Tuan Raja," jawab Abu Nawas. Itulah kisah Abu Nawas dan telur unta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.